Gue suka matanya, men. Ada. Bangun, bangun. Ini mimpi. Kamu itu orang miskin gitu ya. Kamu itu gak pantas. Kembali lagi bersama gue di YouTube channel Sopel Official. Seperti biasa, yang baru nemu channel ini, yang baru nonton langsung aja di subrek. Dan untuk yang selalu nonton channel gue ucapin terima kasih banyak atas support kalian, karena support kalian sangat berarti buat gue gitu ya. Hari ini kita akan bikin konten asupan halu lagi untuk supaya kita bisa semangat selalu menjalani hari-harinya. Jadi sebelum nonton videonya jangan lupa untuk di-like dulu dan share juga video ini ke teman-teman. Kita let's go aja ke videonya. Udah gak sabar gitu ya ngelihat keindahan-keindahan dunia ini gitu ya. Ciptaan-ciptaan yang paling sempurna menurut gue. Teman. Aja. Bentar, kasih gue dulu napas. Kita coba lihat sekali lagi gitu ya. Masih aman jantung gue, masih ada suara dagdingdungnya. Bikin serangan jantung ringan kalau yang kayak gini mah gitu ya. Next. Gue nyesel pernah nyanyi ya. Kalau kau cinta dia itu ku jaga. Sekarang su terjadi baru ku ganas. Kau bawa dia sudah biar kau puas. Gue gak bisa berkata apa-apa gitu ya. Udah sempurna, gak apa namanya, gak ketemu burik-burik sedikit pun gitu ya. Udah berkacamata lagi. Emang kalau cewek yang berkacamata itu aduh dimegnya gitu ya, gak ada obat. Gimana cara jadi Gimana pacar cara kamu? jadi pacar kamu? Caranya harus sabar sama Iya. aku, harus pengertian, Iya. harus penyayang. Iya. Terus kalau kita ke McD, kulit ayamnya buat aku. Oke? Berat. Untuk yang suka jajan di pinggir jalan gitu ya, sama kayak gue, udah lebih baik mundur gitu. Berat gitu ya. Gue mah kalau mau chicken juga udah yang belinya di pinggir jalan yang harganya 6.000, bukan ke McD gitu ya. Gue mah seumur-umur belum pernah gitu ya jajan ke McD. Aduh, nasib orang miskin gitu ya. Tapi kita harus tetap bersyukur gitu ya. Next. Apa nih? Santri kok gak bisa baca kitab gundul? Mungkin kau tak pernah merasakan. Cobain sendiri nih rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Harus dikasih paham teh ini mah yang suka berkomentar kayak gitu ya. Nih ya, untuk kalian-kalian yang berkomentar, yang suka berkomentar kayak gitu, nggak segampang yang kalian kira gitu ya. Kita itu kalau mau bisa baca kitab gundul, setahu gue, kita itu harus paham dulu yang ada latennya gitu ya. Laten itu arti gitu ya, artinya arti gitu ya. Kalau kita udah paham yang latennya, udah bisa yang latennya, yang ada artinya, insya Allah gitu ya, kitab gundul juga pasti bisa. Jadi untuk kalian-kalian cobain sendiri, jangan suka berkomentar kayak gitu ya. Betapa liarnya sirah ini kita gitu ya ketika kita belajar kitab gundul. Gue juga bisa sih sedikit. Gue paling suka yang kitab Sapinah, kitab gundul Sapinah. Pasrun utawi iki iku pasal sawiji. Masih ingat gue karena gue juga pernah masuk pesantren gitu ya. Gini-gini juga pernah masuk pesantren. Next, bukan produk Indo ini mah kayaknya anjing. Hidungnya udah kayak perasotan dejan aja gitu ya, mancung sih. Gue mau punya hidung pesek anjing. Tapi gini-gini juga bukan ciptaan Cina gitu ya, ciptaan Allah. Pesek-pesek juga. Next. Diam itu Mas, diam itu wakil presiden. Gue mah gak mau ikut campur urusan ini gitu ya. Gue mah takut gitu ya. Gue mah hidup gue udah aman-aman aja gitu ya. Jadi urusan itu mah ya gak mau ikut campur gitu. Takut gue. Next. Kamu tau gak huruf paling penting di alfabet? Iya apa? Bentar. Takutnya mimpi gitu ya. Bangun. Bangun. Ini mimpi. Kamu itu orang miskin gitu ya. Kamu itu gak pantas. Gak pantas gitu ya. Gue mah aduh, jangan berharap lebih lah. Orang miskin mana bisa dapatin cewek yang good looking kayak gitu ya. Next. Apa nih? Hai semuanya, Ya, hai. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi aku barusan
habis nemu satu hadis yang menurut aku ini baper banget. Ya Hadis Allah, riwayat baper Bukhari dan melihat Muslim. hadis. Iya. Ini aku bacain bahasa Indonesianya aja ya. Jadi gini bunyinya. Allah itu turun ke langit dunia di setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Aduh, aku mau nangis. Dan Allah itu berfirman seperti ini. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa memohon ampun kepadaku, maka niscaya aku ampuni. Dan makanya aku ngerti kenapa doa di sepertiga malam itu jarang banget meleset dan pasti Allah kabulin. Dan aku sendiri udah buktiin karena memang bener-bener doa di sepertiga malam itu gak ada lawan. Ini Allah sendiri yang berfirman kayak gitu. Terus ada alasan apa lagi untuk kita gak sholat tahajud di antara banyak masalah yang ada di hidup kita sekarang? Tamparan buat aku sendiri juga. Semoga kita semua bisa istiqomah. Amin. Amin gitu ya. Cewek-cewek lain gitu ya baper ketika digombalin para buaya gitu ya. Si teteh ini baper ketika melihat hadis, sungguh langka ya Allah ciptaanmu yang kayak gini gitu ya. Gue mau tanya nih, siapa tahu penonton-penonton gue gitu ya ada yang ngalamin sama kayak gue gitu ya. Gue itu kan suka tidur jam 9 malam gitu ya. Tiba-tiba tengah malam ataupun jam 1, jam 2 malam itu suka kebangun sendiri gitu ya. Itu mempunyai arti tersendiri apa enggak gitu ya. Apa mungkin Allah menyuruh gue untuk salat tahajud? Karena gue dalam sebulan paling sekali gitu ya salat tahajud gitu ya. Coba yang tahu mohon komen gitu ya. Next. Kenapa jadi pendiam? I'm sorry but Kok jadi ngaju lali tanya. Nggak kebayang gitu ya kalau punya anak nanti masih orok udah diajarin jungkir balik. Aduh, next. Ini musik Sunda paling demen gue yang kayak gini mah. Gue sebenarnya hafal musik ini. Ulah cerik tong di ceng cerikan tarimakeun janten randa akang pasrah jadi duda. Gue apa namanya tahu gitu ya hafal musik ini karena gue juga meskipun anak muda zaman sekarang tapi gue masih mencintai musik-musik tradisional bahasa Sunda gitu ya. Kalau dengerin musik Sunda itu enaknya ditemenin bala-bala hanet sama kopi hitam. Aduh, sungguh bahagia gitu ya. Sebenarnya bahagia itu sederhana, bisa makan bala-bala hanet plus kopi hitam, makannya di tengah sawah di saung, tahu kan saung? Plus ditemani musik Sunda, udah bahagia itu sederhana kata gue juga. Hanya saja kita itu yang bikin rumit gitu ya. Apa nih? Serius nanya Ya, mau nih nanya buat apa? cowok-cowok. Kenapa kalian tuh kalau misalnya mantan kalian tuh jadian sama kawan Iya. maupun itu mungkin kawan dekat kalian, Iya. kenapa kalian bisa ikhlas kayak nggak ikhlas juga mungkin ya? Tapi kenapa bisa biasa aja gitu kayak ya udah kalian satu tongkrongan jumpa sama dia bawa mantan kalian tuh kalian biasa aja gitu. Kenapa? Ajarin cewek-cewek untuk bersikap lapang dada tapi nggak bakal bisa sih. Gini gue jawab ya. Kenapa cowok itu bisa bersikap biasa aja ketika mantan kita jadian sama sahabat kita sendiri gitu ya. Cowok itu punya pemikiran kayak gini gitu ya. Ngapain mikirin ataupun ngurusin seseorang yang udah nggak sayang sama kita, yang udah nggak mau berjuang sama kita gitu ya. Karena cowok itu nggak suka maksa. Kalau udah nggak sayang, kalau udah cinta ngapain dipertahankan gitu ya. Yang ada malah sakit kalau kita pertahankan juga gitu ya. Cowok itu punya pemikiran kayak gini gitu ya. Cewek itu masih banyak di dunia ini, bukan cuma satu gitu ya. Jadi ya udah, kalau nggak mau berjuang mah ya udah gitu ya. Kenapa kalian nggak sakit hati sebenarnya gitu ya? Sebenarnya yang ada dalam hati kecil kita ketika melihat mantan kita jadian sama sahabat kita sendiri, rasa sakit itu sebenarnya ada gitu ya. Tapi cowok itu berusaha menutupi rasa sakit itu dengan tegar gitu ya, dengan ya seolah-olah biasa aja gitu ya. Itulah kehebatan seorang laki-laki.
kayak muji diri sendiri anjing. Aduh, next. Ini kondisi aku dulu. Dan yang ini kondisi Dan sekarang. yang ini kondisi sekarang pasti lebih cantik tuh. Sebenarnya lebih cantik sih. Ini mah cuma penyakit cacar biasa gitu ya, bukan penyakit permanen gitu ya. Karena gue juga pernah ngalamin punya penyakit kayak gitu, tapi nggak lama kok, insya Allah pasti akan sembuh gitu ya. Gue doain semoga cepat sembuh gitu ya. Next. Ini gue suka matanya men. Ada lidahnya itu melelangin. Ngaruh gue lihat matanya gitu ya, kayak mata-mata orang Jepang gitu. Iya. Aduh, gemes-gemes gimana gitu ya. Next. Sifat cowok yang bisa bikin Sifat cowok yang bisa jatuh bikin cinta. cewek jatuh cinta. Yang Apa nih? pertama, ganteng, yang kedua Asli. ganteng, yang ketiga Iya. ganteng. Kalau jelek mah ya kagak bakal jatuh cinta tuh cewek. Iya, bener banget. Satu lagi gitu ya. Yang satu lagi kaya gitu. Mana ada, emang bener bang gitu ya, sama cowok yang jelek seperti kita mau mana ada cewek cantik yang mau sama kita gitu ya. Kalau enggak ganteng mah ya enggak dihargai gitu ya. Next. Gue gak masalah kok kalau pacar gue ngerokok, mabok, pesta sampai pagi, atau bahkan masih ngejar-ngejar cewek. Karena gue tahu dia hanya akan jadi pacar gue dan bukan calon suami. Nah, ini yang jadi pertanyaan gue gitu ya. Kenapa cowok yang kayak gitu kamu pacarin gitu ya? Kalau emang bener kamu mencari masa depan ya, kenapa cowok seperti itu dipacarin gitu ya? Kamu emang nggak tahu gitu ya, ketika cowok tukang mabok jalan sama cewek dibawanya kemana, ke hotel, nanti kamu dicekok gitu ya. bercanda itu mah cuma pemikiran kayak gue, gak tahu juga gitu ya. Gak tahu juga orang pemabok itu punya pikiran baik ya, siapa tahu, karena dia juga pasti orang baik gitu ya. Cuma perilakunya aja yang gak baik gitu ya. Apa nih? Aduh, gue suka banget sama lagu ini sumpah. Kau telah dewasa, Aduh, senyumannya ya Allah, ya Allah. dirimu dengan Gini ya, gue mau cerita sebentar, mau curhat gitu ya. Gak enak juga ya menjadi dewasa gitu ya. Ketika kecil gue suka punya pemikiran kayak gini, enak ya jadi dewasa, nggak mikirin tugas, nggak mikirin sekolah, nggak mikirin PR gitu ya. Ternyata ketika udah dewasa, yang gue pikirin waktu kecil gitu ya, nggak enak gitu. Jadi kangen lagi ketika masa kecil gue gitu ya. Ketika kecil gue yang ada di pikiran cuma makan, minum, tidur, bahkan sehari-hari cuma main sama sekolah gitu ya. Paling berat ya paling ada PR gitu ya, pelajaran matematika. Kalau sekarang paling beratnya ujian hidup gitu ya, banyak beban hidupnya gitu ya. Ketika udah dewasa mah banyak pikiran gitu ya, mikirin percintaan, mikirin beban hidup juga gitu ya. Pokoknya semuanya jadi pikiran gitu ya. Sedih, udah jangan banyak curhat gitu ya, nggak akan ada yang peduli gitu ya. Cukup pendem aja sendiri gitu ya. Next, aku mau beli seblak dulu. Kalau aku bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Ngerti nggak sih? Cuma beli seblak doang gitu ya. Ya udah, jangan dengerin apa kata dia gitu ya. Cuma seblak paling 10.000 gitu ya, nggak ngajak ke McD gitu. Kalau ngajak ke McD mah lebih baik gue mundur gitu. Apalah daya gitu. Gue mah orang yang nggak punya duit gitu ya. Tapi doain gue gitu ya, supaya gue juga bisa ke McD gitu ya. Sesedih ini gitu ya hidup gue. Ya Allah. Terima kasih, segitu dulu gitu ya video hari ini gitu ya. Gue gugup, aduh, ceweknya pada cantik-cantik soalnya gitu ya. Jadi yang belum subrek, pokoknya subrek dulu gitu ya, supaya gue makin semangat bikin konten-konten halu ataupun konten-konten meme lagi gitu ya. Dan jangan lupa juga follow IG gue. Sampai jumpa lagi di next konten halu ataupun konten meme berikutnya.